Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya, di dalam nama Al-Bari, yang artinya maha mengadakan. Kalau yang lalu Al-Khaliq, ya, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada dan diciptakan tanpa memerlukan contoh. Itulah hal yang tidak bisa, ya, kita, ya, imbangi dan memang harus kita akui Allah itu. Nah, selanjutnya, ya, sesudah Allah itu menciptakan, dia punya nama Al-Bari. Yang diciptakannya itu, ya, punya nilai-nilai yang berhubungan. Dia mengadakan, ya, segala yang dia ciptakan itu punya, ya, keselarasan, harmonis, sempurna, dan bagian-bagiannya itu, ya, berfungsi terhadap yang lain. Jadi tidak sekedar diciptakan saja sudah, tapi dia juga, ya, mengadakan yang diciptakannya itu, ya, dalam nilai di mana segala sesuatu dari makhluknya itu, ya, sekali lagi saya sampaikan, itu ada keselarasan, keserasian, dia harmonis, dan dia punya hubungan yang berfungsi satu sama lain. Baik secara makrokosmos alam jagat raya ini, begitu juga contoh yang paling mudah kita lihat mikrokosmosnya badan kita. Ya, makrokosmos bisa kita lihat, kan, langit dibuatnya dengan kokoh tanpa sedikit pun retak. Ya, ibaratnya, ya, jagat raya yang di bawah langit ini, yaitu dikokohkan betul sehingga membentuk satu, ya, mungkin kalau digambarkan karena bumi ini bulat, ya, bisa jadi saja, ya, dimanapun langit itu ada menutupi, dengan kekuatan keseimbangan ciptaannya itu dia adakan apa untuk supaya bumi bisa bergantung, bulan bergantung, matahari bergantung tanpa ada tiangnya. Itulah atmosfer yang begitu kuat, ya, sehingga tidak ada yang jatuh satupun. Nah, diadakannya seperti itu. Jadi buatnya matahari bersinar, disinarinya bumi, dengan sinar itu membuat, ya, terang bumi, dengan terang itu bagian lain daripada tumbuh-tumbuhan bisa memasak makanan yang dapat bekerja dengan kokoh, akarnya pun ke bawah. Nah, itu baklah itu, ya. Itu hubungannya sampai mengadakan begitu bukan tanggung, kita bilang bagaimana perencanaan yang memang luar biasa matang dari Allah. Mana terpikir kita itu, kan, kita ini kan taunya terpikir, wah, ini pohon itu masuk akarnya ke dalam terus makan makanan yang ada di bumi ini, maka tumbuhlah dia, jadi buahlah dia. Apa dikira tidak punya hubungan dengan matahari yang memasak makanannya itu? Apa tidak dia membutuhkan siang? Karena kalau panas terus kita bilang layu dia, makanya perlu adanya malam. Nah, inilah kalau kita lihat ada keseimbangan, keserasian. Diadakannya seperti itulah yang dikatakan Al-Bari itu. Itulah gambaran Al-Bari secara sederhana. Kalau mau luasnya, ya, itulah kita lihat para peneliti itu, kan. Makanya kita kadang bersyukur kepada para peneliti. Cuma kadang-kadang kalau penelitinya itu Islam, alhamdulillah dia ajak kita, inilah luar biasanya Allah. Tapi kalau penelitinya tidak Islam, saya nih, ya, saya, ya, kalau nggak penemuan saya nggak usah ceritalah. Inilah kalau kita bilang, ya, dia perlu nama, perlu kemasyhuran. Tapi kalau penelitinya orang yang beriman, dia betul-betul dia kagum dan kenal Allah, bahkan menangis dia, ya, luar biasa, subhanallah. Maka akan ungkapan-ungkapan seperti itu akan terjadi. Inilah kalau kita bilang sebagian kecil makna Al-Bari itu, ya. Kalau kita lagi ke dalam lebih jauh lagi, ya, seperti digambarkan tadi, ada perlunya bulan, ada perlunya bintang, semuanya perlu, tidak ada yang tidak perlu. Jadi tidak sekedar Allah menciptakan saja benda-benda itu yang ada di jagat raya ini, tapi pada dasarnya, ya, dia buat dengan begitu perencanaan yang sangat sempurna.
Dan ada sekali lagi hubungan-hubungan yang terjadi di dalamnya yang tidak bisa terlepas sama sekali. Nah, kalau kita mau mengkaitkan, ya jauh sekali, mungkin terlalu luas, kita nggak sanggup, kita nggak punya, ya bukan kita bilang apa, alat dan sebagainya, kemampuan kita juga. Nah, di situ aja kan ngaku kita, ya kemampuan kita juga tidak ada, tidak kuat. Nah, kalau gitu tengok ke badan, tengok dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang tidak berhubungan dibikin Allah, apa yang dia bikin sebagai namanya manusia. Ya, namanya manusia punya tubuh, diadakannya dalam tubuh itu apa? Kepala, di dalamnya ada otak, di atasnya ada rambut, di kepala itu ada mata, ada telinga, ada mulut, lidah dan sebagainya. Coba lihat sempurnanya ciptaan itu, diadakannya semuanya punya hubungan. Kita saja mau mencerna, menalar satu ilmu, apakah mata saja cukup tanpa telinga untuk tahu kita nama benda itu? Itu nggak bakalan. Kita tengok pun benda itu disebut orang ini, tapi kuping kita peka, kita bilang tak tahu kita nama benda itu apa. Tahu pun nama benda itu kalau terbuka telinga kita, mata kita buta, tak tahu kita bentuknya kayak mana. Nah, itu kan luar biasa ya hubungannya itu. Hubungan dari kepala yang ada saraf terus berkaitan dengan badannya kita ini, itulah Allah Al-Bari. Dia adakan, dia buat. Ya, dibikin di mana? Penalarannya di kepala, otak namanya. Disimpan dalam bentuk pemikiran, dipahami dalam bentuk adanya hati. Coba kalau kita lihat nilai rasa yang ada itu. Ya, ini kalau dikaji, masya Allah ya, subhanallah. Nggak ada kita nih ya. Makanya kalau udah mengkaji ya, tidak terbatasan Allah, jagat raya ini pun tak terbatas dia bikin, tapi bisa dia adakan dengan pengaturan yang begitu sempurna. Badan kita pun dibikinnya begitu, ya, diletakkannya satu nilai ya rasa yang namanya kulit yang tipis. Coba bayangkan kulit yang tipis itu. Di kaki kita, kita pijak sesuatu yang mengganjal, terasa dia naik terus ke otak kita itu kan. Apa kata otak? Ini nggak nyaman, hindari. Kita hindari. Coba berapa cepatnya itu saluran rasa itu bisa berhubungan. Coba ya, terpijak kita duri, sakit, langsung kita angkat kaki kita. Coba itu bagaimana dari tapak kaki bisa ke saraf kepala kita tuh hubungannya begitu cepat. Coba dia adakan. Wah, nggak terbilang lah ya, masya Allah, subhanallah. Inilah artinya bahwa mengenal nama Allah ini, memahami lebih jauh ke dalam, itu mengantar kita untuk tahu persis siapa kita, siapa dia, mengantar kita untuk kenal betul sama dia dan apa yang dia inginkan dalam kehidupan kita ini. Nah kan sebetulnya begitu. Dia maka sudah saya sampaikan yang lalu itu kan, Allah menciptakan dengan dua cara. Pertama dia ciptakan langsung dengan kudrat irodatnya, yang kedua dia ciptakan melalui tangan-tangan ya makhluknya itu. Inovasi yang ada ini kan, itu kan jelas ya perencanaan yang matang dari Allah. Dia perkecil waktu jarak hidup kita ini, satu hari satu malam terlalu sempit, pendek, tapi dia bikin melalui otak manusia itu, dibikinlah HP. Untuk apa? Mempermudah jarak itu. Ya, itu kan digambarkan nahnu nangkusuha min atrofiha, ya, na'til ardo nangkusuha min atrofiha, ya, kami bikin jarak antara tepi bumi itu pendek, kata Allah, kami pangkas jaraknya. Dengan apa? Itulah alat komunikasi itu. Coba itu kan, kalau Allah tidak kasih otak manusia, kita bilang untuk menalar dan bagaimana melakukan ya inovasi di dalam kehidupan di dunia ini, kita udah banyak kehilangan waktu kan. Dulu iyalah jaraknya lama, bikin apa? Telegram kemana? Ke kantor pos, datang tukang pos barulah kirim. Itulah dulu yang paling cepat. Dunia berputar terus, makin cepat waktu. Apakah itu efektif? Tidak. Allah kasih lagi dalam pikiran manusia mengadakan supaya lebih cepat. Akhirnya apa? Ditemukanlah HP. Nah cuma kadang-kadang kita ini gara-gara HP ini aja, na'udzubillah, udah gak terkendali lagi kan. Udah banyak menyalahi ketentuan, silaturahmi kadang gak nyaman, selingkuhan banyak kita bilang. Ya, kadang-kadang cakap yang nggak benar disampaikan di situ, yang porno-porno, padahal bukan untuk itu ya.
Kalau kita memahami Al-Bari, bagaimana Allah membuat keserasian, harmonis, keselarasan, ya kita juga apa yang ada itu untuk jauh lebih baik menjalani kehidupan, itu yang diinginkan. Jadi makanya memang diharapkan orang-orang yang memahami nama Allah ini, apa yang Allah adakan di dunia ini secara lengkap dan akan berkembang terus, itu maunya taqarrub ilallah, itu yang penting. Kalau udah begitulah, insya Allah apapun kita bilang penemuan-penemuan yang ada, apapun perkembangan dunia ini nggak akan merusak. Tapi kan sayang, nilai keimanan itu tidak tertanam. Kita cenderung materialisnya itu. Padahal kan jelas hidup kita ini kan keseimbangannya apa? Ada jasmani, ada rohani, ada material dan ada spiritual. Kan itu dia, kan jelas itu dia. Dua-duanya perlu. Jasmani memang perlu, tapi rohani juga perlu, material juga perlu, spiritual juga harus diisi, dilengkapi. Nah inilah, kalau tidak diseimbangkan, sementara Allah membuat itu dari awal sudah begitu, ya Dia mengadakan dari semula sudah begitu. Nah kenapa kita kadang-kadang menggesernya? Inilah kalau kita lihat ya. Jadi Al-Bari ini kalau kita pahami lagi, seperti saya bilang tadi, kalau kita kaji lebih mendasar lagi, ya ke dalam lebih luas lagi, tidak ada satu senti pun di dunia ini yang tidak kita akui luar biasa Allah subhanallah. Semuanya diadakannya ternyata memang tidak sia-sia. Ya semua yang dibikinnya berhubungan itu ya tidak bisa dirusak. Karena kalau salah satu rusak, itu jelas akan mempengaruhi yang lain, ya. Sama seperti kita, ya kaki kita bengkak, pengaruh, sakit denyutnya kemana? Naik ke kepala, badan pun nggak nyaman, mau melangkah pun nggak bisa cepat, mau bekerja apalagi, udah. Nah begitulah kalau kita lihat pengaruh-pengaruh yang ada itu. Ya alam juga begitu, makanya betul-betul dijaga Allah. Ya Dia jaga perputaran matahari, bulan, bumi, langit, Dia jaga betul, saqafah mahfuzah, sebagai atap yang sangat terjaga. Itu kalau nggak Allah jaga, Allah inovasi, kita bilang Allah buat ya secara terencana yang sempurna dan matang, kita bilang wah kita ini udah nggak karu-karuan tinggalnya. Badan kita aja, makanya kita tadi ke badan ini. Jadi ketika lihat ke badan kita, perhatikanlah kan, ya kenapa rambut Allah tumbuhkan salah satunya. Ya itu kan nggak beda kalau bumi seperti hutan, datang hujan, adanya hutan, insya Allah air tidak akan langsung menjadi ya mengalir menimbulkan banjir, bah dan sebagainya. Kita juga begitu ya, kalau kepala kita tak berambut, ya keringat yang di kepala ini itu langsung menutupi mata kan, nggak nyaman, asik kucek-kucek mata aja kan juga tidak bisa ya melihat dengan baik dia. Sedangkan berkeringat saja pun ada rambut saja tidak nyaman mata. Nah ini satu unsur kita bilang. Jadi semuanya ini sekali lagi Al-Bari adalah Allah Maha mengadakan, dan Dia mengadakan itu dengan penuh ya kesempurnaan, keserasian, kematangan kita bilang, yang tidak akan bisa diimbangi oleh siapapun dalam kehidupan ini. Jadi kita yang kecil ini, badan yang kecil kita ini dibanding bumi kita, ya nggak usah lah ya sok kali jadi orang kadang merasa wah saya nemukan ini, saya ini, sementara ditemukannya aja pun bendanya sudah diadakan Allah, sementara yang dibikinnya pun sudah Allah letak, Dia tinggal memodifikasi, ya tinggal merajut, menjalin, timbullah benda-benda tersebut. Ya, dan itu menjadi inspirasi kan begitu kan. Kalau kita lihat kan tak ada bedanya kan, badan kita punya hubungan ya, jantung punya urat, terus naik ke kepala kemana dan sebagainya. Ya seperti mobil juga kan, ada wayarnya, ada mesinnya, ada salurannya, ada semua kan, apa bedanya? Jadi kita tuh membuat tuh pasti ada unsur yang kita contoh. Kalau Allah membuat tidak ada yang contoh, langsung Dia bikin. Nah itu saja kalau kita mau memahami, kemudian Dia adakan, dengan adanya itu Dia bikin hubungan yang tidak pernah lepas satupun, itu juga subhanallah ya. Inilah gambaran Al-Bari itu, sekali lagi bahwa Allah Maha mengadakan bagi kita ya, yang kalau kita lihat ya apapun yang diadakan Allah itu adalah hal yang baik, apapun yang diadakan Allah itu adalah hal yang benar, tinggal kita lah apa tugas kita dengan Al-Bari-nya Allah. Kalau pengen jadi hamba Al-Bari,
maka jadilah hamba yang melakukan kemaslahatan, jadilah hamba yang punya inovasi, jadilah hamba yang bisa ya apapun yang diperbuat itu ya yang ditemukan itu semuanya untuk kebaikan manusia. Itu yang diinginkan dari memahami Al-Bari. Kalau Allah Al-Bari-nya, kita sebagai hamba Al-Bari adalah orang yang harus mampu ya selaras dalam menjalani kehidupan, harmonis dalam berhubungan, dan serasi di dalam nilai-nilai apa yang bisa kita perbuat ya. Demikian wallahu alam.